Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Sedikit mengulangi pembelajaran di saat pandemi kemarin ya. Kalian sudah sampai pesawat sederhana. Nah, sekarang kita akan rinci apa itu pesawat sederhana, tujuannya apa, dan lain-lain. Nah, tujuan mempelajari bab ini ya, itu diantaranya kalian mampu mengetahui jenis-jenis pesawat sederhana, sistem katrol, bidang miring ya. Nah, tapi di pertemuan ini kita akan membahas tentang yang namanya tuas. Nah, sebelum membahas tentang tuas, kita akan bahas apa itu pesawat sederhana. Nah, di sini disebutkan pesawat sederhana adalah alat yang dapat memudahkan usaha atau mengubah besar atau gaya. Atau kalian juga boleh tulis pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk memudahkan kinerja manusia. Dah, itu aja udah cukup. Nah, pesawat sederhana itu dibagi menjadi 4. 1 pengungkit, 2 katrol, 3 bidang miring, 4 namanya gear. Nah, untuk hari ini kita akan fokus di namanya pengungkit ya. Nah, tuas atau pengungkit itu jenisnya ada 3. Nah, sekarang kita akan bahas yang jenis pertama. Nah, jenis pertama, cara mengetahui perbedaan tuas jenis pertama, kedua, dan ketiga kita lihat di komposisinya. Nah, jadi dalam satu pengungkit pasti ada yang namanya beban itu W, ada namanya titik tumpu, ada yang namanya kuasa. Nah, kita pahami yang di tengah itu apa. Nah, kalau pengungkit jenis 1, maka titik tumpunya ada di tengah. Nah, diingat-ingat kalau jenis 1 titik tumpunya ada di tengah. Kemudian contoh tuas jenis 1, berarti ada pengungkit, ada pemotong kuku, ada gunting ya, pokoknya semua titik tumpunya di tengah itu namanya pengungkit jenis 1 ya. Sekarang tuas jenis 2. Tuas jenis 2 adalah kalau tadi yang jenis pertama itu kan yang di tengah, jenis pertama yang di tengah itu titik tumpu. Kalau tuas jenis 2 yang di tengah adalah namanya beban. Jadi beban di antara titik tumpu dan gaya namanya tuas jenis kedua. Tuas jenis kedua yang di tengah adalah beban. Nah, contohnya alat gerobak dorong ya, pemotong kertas ya. Alat gerobak dorong kita lihat. Alat gerobak dorong kan pada ini titik tumpunya atau tengahnya adalah beban. Kalau tengahnya itu beban adalah tuas jenis kedua. Sekarang tuas jenis ketiga. Tadi kalau tuas jenis pertama yang di tengah adalah titik tumpu, jenis kedua yang di tengah adalah beban. Kalau tuas jenis ketiga yang di tengah adalah kuasa ya. Contohnya ada penyebit roti, penggeruk sungai, penjabut jenggot. Nah, secara matematika ketiga tuas ini itu memiliki 4 komponen ya. Kita lihat di keterangannya. Pertama, dia punya namanya berat. Beban itu nih, berat simbolnya W, ada lengan beban. Jarak antara titik tumpu dengan beban namanya lengan beban. Jarak antara titik tumpu dengan kuasa namanya lengan kuasa. Nah, ini namanya kuasa yang untuk mengungkit memindahkan batu
yang kita pegang, yang kita beri usaha, itu namanya kuasa. Rumusnya apa? Rumusnya adalah W kali LP, maaf. Rumusnya adalah W kali LP sama dengan F kali LK, ya. Kemudian keuntungan mekanisnya, ini kan rumus dasarnya. Kita bisa menghitung keuntungan mekanis. Rumusnya bisa LK per LP atau W per F. W itu apa tadi? W itu adalah berat ban. Berat itu adalah massa kali gravitasi. Contoh, sebuah apel masanya 2 kg. Berapa W-nya? W-nya berarti 2 kg dikali gravitasi 10. Berarti W-nya adalah 20 Newton. Gitu ya. Nah, tulisannya jelek ini karena aku menggunakan jari untuk menulis di HP, ya. Sekarang contoh soal. Sebuah pengukit perbandingannya, perbandingannya adalah lengan beban 2, lengan kuasa 5. Mengangkat beban apa itu tadi? Beban adalah W-nya 2800. Nah, disuruh menghitung pertama gaya yang diperlukan. Nah, tinggal masukkan ke rumus yang pertama tadi. F kali LK sama dengan LP kali W. Dihitung ketemunya 1120. Ketemu gayanya atau F-nya atau kuasanya. Kemudian keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis kita bisa menggunakan dua cara. Pakai LK per LP juga boleh, W per F juga boleh. Apa hasilnya sama, kita coba. LK per LP berarti 5 bagi 2 berarti berapa? 2,5. Kalau W per F, W nya berapa? 2800 dibagi 1120, juga 2,5. Nah, berarti hasilnya sama ya. Nah, kalau sama, kalian bisa latihan soal, bacakan nomor 1 dan 2, ya. Tugasnya ada di TSC, kalian bisa lihat di aplikasi Moodle-nya, ya. Terima kasih. Kalau ada yang belum paham bisa hubungi WA-nya Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.